Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 29. Hamil. Apa boleh saya tahu ada apa? Tanya wanita yang berusia sekitar 45 tahun tersebut. Saya tidak ada apa-apa, Ibu Bidan, jawab Nina. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa kesini? Gurau bidan tersebut. Nina juga bingung, Bu Bidan Samsinar, jawab Nina. Nina tidak tahu bagaimana menceritakan masalah yang dialaminya. Menurut Nina, dirinya dalam keadaan sehat-sehat saja. Johan yang duduk di samping istrinya tersenyum saat mendengarkan ucapan istrinya. Begini, Bu, istri saya sekarang kelihatannya suka tidur dan malas, jelas Johan. Nina memajukan bibirnya. Abang bilang nggak apa-apa kalau malas dan tidur-tidur saja, ucap Nina. Bidan yang duduk di depan Johan dan juga Nina tertawa ketika melihat kepolosan pasangan muda tersebut. Malasnya untuk urusan apa ini? Tanya bidan Samsinar. Malas mandi, malas bangun, pengennya tidur-tidur terus. Tapi kalau makannya kuat, jelas Johan. Nina begitu sangat malu ketika mendengar apa yang disampaikan oleh suaminya kepada bidan tersebut. Ia hanya diam menundukkan wajahnya yang saat ini sedang memerah. Bidan Samsinar tersenyum memandang Nina. Kapan terakhir kali datang bulan? Tanyanya. Nina menggelengkan kepalanya. Nina tidak ada menghitung, jawabnya dengan sangat polosnya. Bidan Samsinar memandang usia pasiennya, yang memang begitu sangat muda, baru berusia 17 tahun. Suaminya juga masih berusia 24 tahun. Bidan itu tersenyum memandang Nina. Sudah menikah berapa lama? Tanya bidan Samsinar kemudian. 3 bulan, Nina menjawab dengan tersenyum. Berapa lama umur pernikahannya? Ingat. Berapa lama enggak datang bulannya? Kenapa tidak ingat? Tanya bidan itu. Nina tersenyum malu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh bidan di depannya. Johan masih tidak memahami arah pembicaraan bidan Samsinar. Selama menikah, apa ada datang bulan? Tanya bidan Samsinar. Nina menggelengkan kepalanya. Nina enggak pernah ngitung tanggalnya, Ibu Bidan, ucap Nina. Selama ini, Nina beranggapan bila waktunya datang bulan, maka akan datang dengan sendirinya. Bila waktunya sudah selesai, akan selesai dengan sendirinya. Nina tidak memahami tentang apapun selain dari itu. Ya sudah, kalau begitu coba baring dulu, biar diperiksa, ucap bidan Samsinar dengan sangat sabarnya. Datang bulan itu, datangnya berapa tahun sekali, Bu? Tanya Johan. Johan tidak memahami tentang masalah perempuan. Saat SMA, pria itu juga mengambil jurusan IPS, sehingga tidak paham masalah datang bulan apalagi kehamilan. Bidan Samsinar tertawa memandang Johan. Datang bulan itu, datangnya bulanan, jelas bidan Samsinar. Berarti tiap bulan ya, ucap Johan. Iya, jawab bidan Samsinar yang membuka beberapa buah kancing baju yang dipakai oleh pasiennya. Berarti istri saya sudah tidak datang bulan selama 3 bulan, atau mungkin lebih. Apa itu artinya istri saya ada masalah? Tanya Johan. Untuk pastinya diperiksa dulu, jawab bidan Samsinar. Johan menganggukkan kepalanya. Datang bulan itu seperti apa, Bu? Tanyanya. Bidan Samsinar tersenyum memandang Johan. Wajah Nina begitu merah ketika mendengar pertanyaan yang diucapkan oleh suaminya.
"Mas, nanti Nina yang kasih tahu," ucapnya yang begitu malu. Johan menganggukkan kepalanya. Bidan Samsinar memeriksa detak jantung dengan meletakkan benda bulat berukuran kecil di dada pasiennya dan memeriksa bagian perut pasiennya dengan menekan-nekan bagian perut pasiennya dengan sangat berhati-hati. Bidan Samsinar tersenyum memandang Nina dan juga Johan. "Saya harus tes pakai alat dulu," ucap Bidan Samsinar ketika selesai memeriksa kondisi pasiennya. "Iya, Bu," jawab Johan yang membantu istrinya duduk. "Apa lagi ingin buang air kecil?" tanya Bidan Samsinar kepada Nina. "Iya, Bu," jawab Nina. "Kalau gitu, air seninya tolong ditampung di sini ya, dan berikan kepada saya." Bidan Samsinar memberikan wadah kecil plastik kepada Nina. "Untuk apa?" tanya Nina. "Kita akan melakukan pemeriksaan melalui air seni," ucap Bidan Samsinar. "Oh gitu ya, Bu," jawab Nina yang mengambil wadah tersebut. "Kamar mandinya di mana, Bu?" tanya Nina. "Ini, buka saja pintunya," ucap Bidan Samsinar yang menunjukkan pintu yang ada di dalam ruangannya. Nina menganggukkan kepalanya dan pergi menuju kamar mandi yang ditunjuk oleh Bidan Samsinar. Ia menampung air seninya sesuai dengan apa yang dipinta bidan tersebut. Setelah selesai buang air kecil, Nina keluar dari kamar mandi dan memberikan wadah kecil tersebut kepada Bidan Samsinar. Bidan Samsinar meletakkan alat tes kehamilan ke dalam wadah kecil yang berisikan air seni. Bidan Samsinar tersenyum ketika melihat hasil dari alat tes kehamilan tersebut. Johan dan juga Nina tampak begitu khawatir dengan hasil yang akan disampaikan oleh Bidan Samsinar. "Gimana, Bu?" tanya Johan setelah Bidan Samsinar membuang wadah yang berisi air seni tadi ke dalam tong sampah yang ada di dalam kamar mandi. "Ini hasilnya positif. Selamat Nina, saat ini Nina sedang hamil," ucap Bidan Samsinar yang tersenyum. Johan diam ketika mendengar ucapan bidan tersebut. "Apa bisa diulangi, Bu?" ucapnya. Dari hasil tes kehamilan ini membuktikan bahwa istri Pak Johan saat ini dalam keadaan hamil dan usia kandungannya sudah mencapai 10 minggu, ucap Bidan Samsinar. Johan memandang istrinya dan tersenyum. "Hamil," ucapnya. Nina menggelengkan kepalanya. "Enggak tahu, Mas," jawabnya. Bidan Samsinar yang duduk di depan pasangan muda itu terlihat tersenyum ketika melihat tingkah pasangan muda itu yang begitu sangat menggemaskan di matanya. "Iya, ini hasil dari alat tes kehamilan, menunjukkan 2 garis. Pertanda ini positif," ucap Bidan Samsinar. "Apa itu artinya akan punya anak?" tanya Nina. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu mencium punggung tangan istrinya. "Abang gak nyangka, adik ternyata malas-malas karena hamil," ucapnya yang mencium punggung tangan istrinya. Nina tersenyum dan mengusap perutnya. "Nina kenapa enggak sadar?" ucap Nina. "Banyak wanita hamil yang tidak menyadari kehamilannya, apalagi yang tidak ada bawaan mual dan pusing, yang enak tidur dan makan," jelas Bidan Samsinar. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Jadi, Pak Johan bila istrinya suka tidur dan malas-malasan, tidak apa-apa. Kondisi seperti ini memang selalu dialami oleh wanita hamil. Wanita hamil akan kuat tidur dan juga kuat makan. Namun, ada juga yang mengalami mual, sehingga mereka tidak bisa makan. Karena apabila makan, mereka akan mengeluarkannya lagi. Namun, ini tidak mengalami hal itu. Jadi ini sangat baik untuk perkembangan bayinya," ucap Bidan Samsinar menjelaskan. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi saat ini. Yang ada hanya rasa bahagia. Setelah selesai mengambil vitamin untuk istrinya,
Johan kemudian pulang bersama dengan istrinya dengan memakai taksi yang dibawanya. Papa bilang ke aku kalau Johan akan kembali, tapi sampai sekarang mana, Pa? Sabrina begitu marah kepada suaminya. Sabarlah, Ma, jawab Lukman. Sudah 3 bulan janji Papa. Apakah Papa benar-benar bisa membawa Johan pulang ke sini? Sabrina bertanya dengan membesarkan matanya. Wanita itu tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya, rasa rindu terhadap putranya. Bagaimana mungkin putra yang dilahirkannya lebih memilih untuk menikah dengan wanita yang tidak direstuinya? Namun, sebagai seorang ibu, Sabrina tidak bisa menutupi rasa kerinduannya terhadap putra yang telah dilahirkannya dan juga dibesarkannya. Lukman tersenyum tipis ketika melihat wajah istrinya. Pria itu mengangkat sebelah bibirnya. "Kamu tunggu ya," ucapnya. "Mau sampai kapan?" tanya Sabrina. "Saat ini, aku sedang memikirkan dia bermain-main dengan wanita itu. Kamu tunggu saja, dia akan datang sendiri ke rumah ini." Lukman tertawa lepas ketika mengingat apa yang akan direncanakannya berjalan sesuai dengan keinginannya. "Apa Papa yakin?" Sabrina meragukan apa yang diucapkan oleh suaminya. Lukman menganggukkan kepalanya. "Papa sudah janji akan membawa Johan pulang ke sini. Namun sampai sekarang Johan masih belum pulang. Bila Papa tidak bisa, aku yang akan menjemputnya ke sana," ucap Sabrina yang sudah tidak sabar menunggu putranya pulang ke rumahnya. "Aku sudah mengatakan kepadamu, Sabrina, bahwa kamu akan percaya kepadaku. Kamu juga mengatakan akan mempercayakan segalanya kepadaku. Namun sekarang, mengapa kamu seperti ini?" tanya Lukman. Sabrina menangis memeluk suaminya. "Aku rindu sama Johan, Pa. Johan satu-satunya anak kita. Aku ingin bersama dengannya. Semakin lama Johan pulang, semakin besar rasa cintanya untuk wanita itu." Sabrina khawatir putranya tidak akan kembali lagi kepadanya. "Dia akan tetap menjadi anak kita, dan kamu lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan," Lukman berkata penuh dengan senyum kemenangannya.